Astagfirullah la ilaha illallah Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah wa qadama la hawla wa la quwwata illa billah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wal mu'minina ila Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita pantau Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalla Rabbuna an yu'amilahul abda naqdan fayujazihi nasihatan. Maha besar Tuhan kita. Daripada muamalahkan hambanya akan dia dengan tunai, maka membalas ia akan hambanya itu dengan bertanggung. Allah sekarang bermuamalah, artinya tautan hubungan langsung kepada hamba. Dibuat hamba itu beramal, dibuat hamba itu pasrah, dibuat hamba itu mengesahkan Allah, dibuat hamba itu berbuat baik, dibuat hamba itu taat. Kemudian Allah beri rezeki hamba itu pada zahir badannya untuk rezekinya, kehidupan dunianya, ditolongi dalam pekerjaannya. Ini namanya muamalah. Artinya Allah memperbuat kepada hambanya sekarang ini dengan tunai. Kalau hamba ini memandang ini dari Allah, kemudian hamba itu bersyukur, beribadat, maka ibadat hamba itu nanti Allah beri dengan bertanggung. Di mana? Ya kira. Pertolongan Allah sekarang. Nah, buat ya, ini modalmu ya. Ku kasih kau hidup, ku kasih kau sehat, ku kasih kau kemampuan untuk berbuat. Ini syariatku, ini laksanakan. Ini muamalah. Artinya ada hubungan langsung dari Allah kepada hamba. Kalau kau buat ini yang ku kehendaki, balasannya nanti dia tidak. Dan juga dapat di dunia cuma secara bertahap. Itu yang dikatakan bertanggung. Bermula balas segala orang yang muamalah itu. Bermula balas orang yang bertautan langsung mentaati Allah itu dengan segala seluruhnya dan melarang dan menjauhkan diri dari segala larangannya itu. Ini tidak tertentu dalam negeri akhirat saja. Balasannya itu mungkin juga di dunia. Tetapi terkadang balasannya itu dizahirkan, dinampakkan oleh hak Allah Ta'ala daripadanya bagi setengah, bagi sebagian kekasihnya, kekasih Allah di dalam negeri dunia ini. Kamu dapat. Dan demikian itu karena bahwasanya pekerjaan orang yang mengambil upah yang adil itu diberi upahnya sebelum selesai pekerjaannya. Artinya sebelum kering keringatnya upah dikasih duluan.
Makin dia tulus makin segera balasan, makin dia tulus makin segera dia balasan. Kalau bermalas-malas nanti kau cuma lambat. Kau nggak mau dekat sama aku, cuma sibuk dengan duniamu aja. Mana mau ku kasih? Orang yang mau dekat sama aku tuh nggak pikir dunianya. Ini perintah Tuhan, kulaksanakan. Soal duniaku berarti itu urusan Tuhan. Gimana cara Tuhan membuat duniaku itu urusan Dia. Ini ku kira dulu tentang dunia. Bakal lambat kali awal datang. Dan ketahui olehmu bahwasanya hak Allah Ta'ala itu baginya ada yang namanya ihsan. Allah Ta'ala itu berbuat baik kepada hamba. Ihsan ini mana? Iya, yang terdahulu duluan lagi sebelum hamba itu ada. Yang membalas dengan dia orang yang mengerjakan kemudian sesudah daripada amal. Ihsan diberikan Allah duluan. Ini si A, aku tetapkan dia beriman, ihsan Allah. Ini si A ini menjadikan dia orang yang taat dalam agama Islam, ihsan Allah. Ini orang ini kutetapkan rezekinya ini masih dalam azali lagi, ihsan Allah. Coba sampai kehidupan dunia, kemudian si hamba ini pun beramal, baru balasannya itu datang belakangan sesudah amal. Mana buktinya dulu? Amal dulu lah. Ihsanku udah duluan. Nah, balasannya buat dulu. Maka umpama ihsan yang terdahulu daripada amal itu mana? Itu Allah berikan taufik, Allah berikan pertolongan. Kepingin berbuat taat, siapkan oleh Allah taufik supaya ketaatan yang diinginkan itu dapat terlaksana. Nah, itu siapa? Bagi orang yang berahli khidmat gitu ya. Ahli khidmat. Apa orang ahli khidmat? Orang yang mengamalkan agama itu semata-mata berkhidmat untuk mematuhi Tuhannya. Kau ini sholat, iya. Kau ini puasa, ini zikir, ini taat, ini baca Quran. Ngapain kau buat? Aku lakukan ini semata-mata karena mendekatkan diriku kepada Allah, karena ini perintah Allah. Bukan aku minta pahala, bukan aku minta surga, bukan aku minta derajat tinggi. Ini yang kayak gini namanya orang ahli khidmah. Dia berbuat itu semata-mata berkhidmat, mengabdi kepada Tuhannya, membuktikan dia itu sebagai seorang hamba. Namanya ahli khidmah. Nah, ini dapat taufik dari Allah. Kemudian juga diberikan kalau untuk orang yang sudah sampai kepada Allah namanya hadiah. Hadiah. Hadiah itu lebih mulia derajatnya daripada khidmah. Hadiah itu untuk orang yang mulia. Nah, itu bedanya. Dan Allah berikan hadiah kepada siapa? Kepada orang yang terus senantiasa melazimkan jalan amal. Dan orang yang senantiasa terus serta amal itu dikurniai. Orang yang mengerjakan amal itu
ada keikhlasan hati. Ini bukan aku yang beramal. Oh, sampai ke sana ikhlasnya. Ini Allah yang membuat aku beramal. Yang membuat aku beramal Allah. Mana lagi hadiah? Waktu aku beramal sidik di dalam amal. Aku bilanglah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu mulutku. Tapi ku tengok yang mengucapkan alhamdulillah itu Allah sendiri. Terjahir di lidahku alhamdulillahirabbil alamin. Terjahir pula Allah itu memuji dirinya sendiri. Terjahir pula pada Allah itu bahasanya Allah itu memang Tuhan sekalian alam. Ini batin yang sangat rahasia. Ini tidak akan dikasih ini hadiah yang mahal ini. Melainkan orang yang tidak sampai sidik di dalam beramal. Cari bagaimana amalku supaya sidik. Bukan amal-amalannya sangkut di badan tok aja. Ah, ini yang dapat hadiah namanya. Yang tadi ahli khidmah. Yang lu dapat hadiah ya. Nilainya tinggi. Dan yang kemudian yang sesudah daripada amal itu mana? Masuk orang yang mengerjakan amal itu ke dalam surga. Hadiah. Kenapa? Karena Allah memuliakan orang yang ikhlas ini. Dan bertambah-tambahlah kebajikannya baginya. Kebajikan datang dari Allah bagi orang beramal itu. Itu hadiah. Dan tiap-tiap demikian itu adalah semata-mata anugerahnya anugerah Allah. Daripada tiada mustahil. Ini ku kasih bukan ke orang berhak ya. Tidak. Ini semata-mata karena aku kemurahanku. Tak ada hakmu untuk mendapatkan kebaikan ini. Tak ada. Dibayar macam manapun amalmu itu untuk mendapatkan ini tidak cukup. Dan kau anggap kau banyak beramal, kau berhak masuk surga. Enggak. Ini belum apa-apa dan minta pahala. Memang tokok kan kepalanya dulu. Orang mencari keikhlasan, orang minta pahala. Salah siapa sekarang ini? Banyak ustaz-ustaz, siapa mengamalkan ini pahalanya sekian. Siapa mengamalkan ini pahalanya sekian. Jadi orang terfokus kepada pahala. Ketawa tadi pun, nggak ngerti cara beramal. Wah, semangatlah. Jangan nggak berhak ya. Aku orang mustahil, jangan. Dan tiada pula aku masuk pada surga ini dapat hadiah ini karena sebab aku taat, sebab aku orang bagus, sebab aku orang suci. Walah lah, nggak ada. Itu semata-mata karunia Tuhan. Kalau nggak aku tunjuki kau, siapa yang kau bisa beramal? Kalau nggak aku tolongi dengan kudaku, sangguplah kau beramal? Ah, di situ. Ini dulu baru nih akan datang. Berapa menit lagi nih? Hah? 10 jam? Ah, udah lah ya. Ah, sekali lah. Insya Allah akan datang. 61. Mana? 70. Kamu yang mana tadi yang? Saya tadi nggak dapat. Nggak dapat. Aturan? Ikut aja.
Berlipat. Sebenarnya berapa? Berlipat. Enggak, sebenarnya kita kaji berapa? Ini 7 ada bulu. Hah? 60. 60 ini. Berlipat jadinya. Oh, udah. Jumpa ya. Satu ya. Saya dari. Oh, daripada situ. Udah nggak apa-apa. Dengar aja. Ya namanya pun bukunya terlepas. Iya. Nah, ini mau cari hadiahnya ya. Dari hadiah yang mahal ini, saya tuntun, insya Allah dapat semua. Tapi ke pasaran habis. Ikuti ya. Siap. Kita mulai pasrah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berserah di kehadiranmu. Keluar langsung dari diri. Ini diri badan ini aku nafsu. Rasa aku. Menyerahkan diri ini kehadiranmu, aku nafsu keluar. Supaya diri badanku ini di dalam urusanmu. Aku nggak ngurus lagi tentang diriku. Aku nggak mentadbir lagi diriku. Aku nggak menguasai diriku lagi. Dan aku nggak ada iradat tentang diriku. Semuanya tadbirmu, ikhtiarmu, iradatmu. Lepas. Tinggalkan sejauh mungkin sampai jasad kita itu nggak nampak lagi. 1 detik perjalanan. Mana jasadmu? Jasadku sama alamku sama. Itu alam muluk, alam bendawi. Aku mi'raj inilah. Kalau masih kutengok ruangan, aku belum naik-naik. Kalau masih kutengok juga jasadku, aku belum mi'raj. Tinggalkan habis. Kemana kau? Ini alam muluk, alam bendawi. Aku akan masuk kepada alam nur. Supaya yang gaib itu terbuka. Nah, kalau kau gitu, mi'rajmu itu, tinggalkanlah semua alam bendawi. Dirimu, ruangan, orang, benda, warna, tikar, rumah, semua. Ibu-ibu ikut nih. Jangan kepayahan nanti nariknya. Udah dituntun bawa bagus, nggak bisa juga. Udah habis. Terpisah dengan alam kasat mata, alam bendawi. Coba kita tengok. Aku masih nengok alam bendawi, alam ruangan, alam ini apa enggak lagi? Bisa? Gak mau aku nengoknya lah. Berapa? Aku mi'raj. Kau kemana? Alam nur. Supaya apa? Alam nur itu alam malaikat, alam malakut namanya. Supaya itulah nanti yang menyampaikan aku kepada Allah. Untuk apa kau bersedih? Supaya diriku ini nggak terpandang lagi, supaya alam itu tak terpandang lagi, supaya segala bendawi itu nggak terpandang lagi, supaya diriku ini lebur, hancur, sirna, lenyap, supaya diriku ini panah menjadi nur semata-mata. Buat kau di mana ini? Alam nur, alam malakut. Bukan alam bendawi lagi aku. Kenapa gitu? Aku lihat ujungnya panah. Aku nggak merasa berwujud lagi badanku. Aku nggak merasa melihat. Aku nggak merasa tahu. Aku merasa nur. Aku nggak merasa aku yang hidup. Aku nggak merasa duduk di ruangan ini. Aku nggak terpandang ruangan ini. Aku nggak terpandang makhluk. Aku terus terpisah dengan segala alam bendawi. Kemana? Inilah aku teruskan. Aku mi'raj terus, mi'raj terus, panah terus, panah terus, panah terus, panah terus. Sehingga aku nggak tahu lagi diriku. Aku nggak tahu lagi alam nur. Kenapa? Gak tahu. Habis panahnya. Panahnya itu habis dia. Apabila panah ini sudah selesai habis dan segala alam itu nggak ada lagi dipandang oleh batinku,
dan aku merasa nggak punya wujud lagi, baru Allah itu membukakan hijab hakikat yang berbuat pada alam Allah, yang berwujud pada alam wujudnya, yang bermacam-macam benda alam itu asmanya, itu buka hijab. Yang melihat, tahu, mendengar itu sifatnya, dan yang berwujud pada alam itu cuma wujudnya. Ini di mana? Namanya alam Jabarut. Coba rasakan. Kalau ada nggak di alam lagi, bisa habis. Lepaskan terus. Namanya alam aku nggak mau. Apakah alam bendawi, alam muluk namanya, atau alam nur, ku lewati. Nabi aja merah meninggalkan ini semua sampai batasan malaikat tertinggi namanya Sidratul Muntaha, itu pun dilewati oleh Nabi. Baru malaikat mukarrabin menyambut Nabi untuk bisa menyampaikan kepada Allah. Coba habiskan seluruh alam dunia batin. Seakan-akan aku nggak ada dalam dunia. Buat. Seakan-akan aku nggak ada lagi dalam dunia. Nggak ada badan, ruangan, tapi nggak tengok. Kau mana? Itu tadi lembur. Nanti apabila sudah habis perjalananku, panah itu sudah selesai dibuat oleh Allah, panah itu sudah habis kujalani, baru yang baka itu muncul, yang kekal abadi itu menampakkan hak ketuhanannya, bahwasanya yang berwujud pada alam, pada ruangan, pada itu, pada suatu, itulah dia wujud Allah. Ini mana namanya? Mustawa. Saya kasih tempo 5 menit. Ini betul. Jangan terpandang diri, jangan terpandang sekitar, jangan terpandang orang, jangan terpandang warna-warni, jangan terpandang alam. Jangan merasa panah-panah lewatkan lagi. Jangan merasa berwujud lagi di alam dunia. Kemudian kita lebur habis. Baru ujungnya aku rupanya semata-mata tidak ada wujudku lagi. Buat saya akan periksa ini. Tinggal 4 menit. Dikasih kesempatan yang cukup lama. 5 menit itu kesempatan mirat yang Nabi aja nggak sampai menit. Secepat kilat, lebih cepat dari saya. Rasa aku duduk di ruangan ini harus lenyap, badannya ada di sini. Rasa aku duduk nggak ada di sini. Badanku di ruangan ini, badanku di dunia, rasa aku di dunia itu nggak ada lagi di sini. Badan ada di sini di dunia, tapi aku merasa nggak ada lagi di dunia. Yes. Aku tempuh perjalanan nur mana? Lebur, hancur, sirna, lenyap, supaya ada kepastian. Hakikatnya aku turukannya nggak ada. Ada kepastian. Sampai sehabis perjalanan ada Allah, nggak ada. Itulah namanya ada burhak. Yang dikehendaki dalam ada burhak adalah yaitu ada Allah saja. Tinggal 2 menit. Siap-siap ya. Nggak bisa saya suruh duduk, nggak ada siaran ulangan lagi. Panah dulu, habis-habis. Ini bukan pekerjaan yang dianggap ringan, bukan dianggap sepele, tapi harus punya kesungguhan untuk lerat. Aku rasa di ruangan di alam dunia. Tidak kah? Sudah ditanya, mana alam dunia? Menurut itu alam kita. Nggak tahu lagi alam dunia itu, karena nggak ada lagi aku. Badanku itu alam dunia, itu udah itu udah tinggalkan jauh.
Mana tawala bil alam dunia. Kau pana, pana pun kulewati lagi, kulewati pana tuh. Supaya aku jangan tahu pana, buat setelah panamu nanti habis, kau pun nggak tahu lagi pana, baru yang bakal. Jadi Allah akan menampakkan hidupnya pada surga. Tinggal 1 menit. Mudah-mudahan bisa jaga jajan punya wujud sikit pun, leburkan aja terus rasa berwujud tuh, lagi leburkan aja lagi terus rasa berwujud tuh. Jangan merasa ada lagi aku dalam dunia itu hanya tanda Allah. Badanku, ruangan, alam, makhluk, semuanya itu tanda Allah, tanda ketuhanannya. Siap? Habis waktu. Tinggal ada Allah, jahitnya alam, jahitnya ruangan, jahitnya dunia. Inilah pemeriksaan supaya betul-betul tidak ada istilah munafik di dalam tauhid. Tak ada dusta dalam tauhid. Kalau sampai, kalau nggak sampai ya keluar. Tapi kita upayakan semoga Allah menyampaikan kita ke hadirat ini. Ya, saya mulai periksa dari memeriksa aku Pak Parmin itu ada apa enggak lagi di dalam wujud dan dunia. Gak ada, cuman Allah. Aku Parmin udah habis, hancur, binasa mana. Itu yang saya periksa. Mudah-mudahan ini benar. Jadi kalau gitu gimana? Allah dari batin. Asal nengok alam wujudnya lah itu. Asal nengok ruangan wujudnya lah itu. Asal nengok makhluk yang banyak, asma yang sangat banyak lah itu. Asal ada penglihat tahu mendengar itu sifatnya. Asal ada segala jenis perbuatan itu apanya, itu yang nampak semua. Ada cerita akunya lagi. Habis sudah. Ya tengok Pak Parmin lulus banget. Saya sekecil apapun kalau misalnya itu pun program yang sangat bersih, saya silakan Bapak. Siap-siap berikut. Ini tingkat-tingkat khalifah, tingkat-tingkat mursyid, tingkat-tingkat orang sidikin, tingkat-tingkat orang mukarrabin. Ini anggap enteng. Mana terus rasa tak ada wujudnya itu pakai terus. Semoga alam yang terakan bisa sampai ke hadiratnya. Nah, aku nggak ada, tapi yang ada Allah. Badanku saripati tanah benda mati, dibuat oleh Allah tempat kegiatan syariatnya. Wah, itu kesyukuran. Bagus. Yang berikut kita periksa, kalau dia masih tahu ruangan belum? Tunjukkan saya. Gimana dia sedang ini? Dia sedang panah. Tahu panah belum? Lewatkan panah dulu. Aku panah tuh habis semata-mata nggak ada lagi. Macam ini. Tenangkan dulu ya. Ini Allah menemukan hijab. Yang berwujud di dunia itu alam wujudnya. Yang ada di ruangan ini juga wujudnya. Melihat tahu mendengar ini sifatnya.
segala benda, segala makhluk yang banyak, itu asmanya. Perbuatan demi perbuatan yang samanya itu apanya. Oh mana? Hakikatnya aku kan nggak ada. Ya aku ke situ. Nggak ada, ya Allah sendirian. Silakan. Rasa tak ada itu pakai. Sholat, entah, nggak tahu. Aku nggak punya wujud. Sungguh hidup pemakai ini, pada yang sembilan cerita. Parah habis semuanya. Rasa nggak punya wilayah dunia, itu bisa gitu. Sama lapor akan dilaporkan. Jangan lagi terpandang aku sembahyang alam, jangan. Tetap nggak adanya itu dipakai. Nah, itu yang membuat sembahyang itu apa ya itu bukan campur. Selesaikan dulu tentang dulu. Belum selesai saya nggak mau sebab ini udah tidak tanah. Ingat yang akan datang, kalau udah panas ini jangan ada gangguan lagi. Udah masuk yang ketiga. Ini. Oh, ini ada di ruangannya bang nggak? Saya tengok kalau dia bisa ada di ruangan. Nah, kan jangan dia. Saya nggak mau ada Paul di ruangan, kalau badan ada di sini. Aku Paul itu kan ada di sini. Sebenarnya Paul itu mirat. Terpisah daripada alam dunia sekaligus bisa. Dengan pengertian hatiku nggak tahu lagi ruangan ini, dengan pengertian hatiku nggak lagi alam tahu alam dunia, apa ya diriku. Kalau nggak ini dulu, saya suruh duduk aja dulu. Oh baik kuat. Teruskan dulu. Sekarang bantu kawannya jadi lakukan. Sambil mana? Terpisah dari seluruh wujud alam. Aku nggak ada di dunia. Mana pelaksanaannya saya mau? Baik. Kalau kamu nggak ada di dunia, ambil itu gimana? Itulah dari kita Allah. Nah, bisa nampak? Sampai saya pun. Nah, kayak gini dia ya. Silakan Bu. Apa lagi? Siap. Terus saya nggak ada, aku nggak ada wujudku. Badanku sholat nggak tahu aku, urusan Allah. Karena aku udah nggak ada, yang ada cuma Allah sendirian.
terus tinggalkan semua, sehingga rasa badan di ruangan di alam itu habis, lepas, habis, terpisah semuanya dulu. Itu panah harus terpisah lagi sampai semata-mata nggak ada. Kemudian nggak ada Allah lah lagi. Nah, tenangkan diri ya. Allah ada pada alam, Allah ada jahir pada ruangan, Allah ada jahir pada segala sesuatu. Jadi kita gak ada alamnya lagi. Hak ketuhanan Allah saja. Silakan. Benar, gak apa-apa lah. Saya tengok batunya. Alhamdulillah. Bisa ditinggalkan diri ruangan dan alam